Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Muzayanatul Hasanah dari program studi biologi angkatan 2024 di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu potensi sumber daya alam yang berada di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, yaitu Gunung Ringgit. Gunung Ringgit adalah salah satu destinasi alam ikonik di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Gunung ini berada di kawasan Desa Pasir Putih, Kecamatan Bungatan, dan memiliki ketinggian sekitar 1.250 meter di atas permukaan laut. Gunung ini dikenal masyarakat dengan julukan Gunung Putri Tidur. Julukan ini berasal dari bentuk jajaran pegunungan yang apabila dilihat dari sisi timur akan tampak menyerupai siluet wajah seorang wanita yang sedang tertidur. Keunikan tersebut menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi masyarakat maupun wisatawan yang melintas di jalur Pantura Situbondo. Oleh karena itu, gunung ini tidak hanya berkembang sebagai wisata alam, tetapi juga sebagai wisata religi yang memiliki nilai budaya dan sejarah bagi masyarakat sekitar. Di kawasan base camp terdapat area parkir yang dikelola masyarakat setempat dengan tarif sekitar 5.000 untuk kendaraan. Setelah melakukan registrasi di base camp, pendaki akan memulai perjalanan menuju pos 1 yang berada di rumah Pak Haji selaku juru kunci Gunung Ringgit. Sebelum melanjutkan pendakian, pendaki biasanya meminta izin dan melapor terlebih dahulu kepada beliau sebagai bentuk penghormatan terhadap adat dan aturan yang berlaku di kawasan Gunung Ringgit. Karakteristik medan yang penuh bebatuan membuat gunung ini berbeda dengan gunung yang lain, yang pada umumnya memiliki jalur tanah atau hutan yang lebih dominan. Tantangan inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pecinta alam dan pendaki. Saya sendiri pernah melakukan pendakian ke Gunung Ringgit. Menurut saya, salah satu hal yang paling menarik dari gunung ini adalah karakteristik medannya yang berbeda dengan kebanyakan gunung di Jawa Timur. Meskipun memiliki ketinggian sekitar 1.250 mdpl, pendakian Gunung Ringgit terasa cukup berat karena jalurnya dimulai dari kawasan pesisir atau hampir 0 mdpl. Sepanjang perjalanan, medan pendakian didominasi oleh batuan terjal dan tebing yang curam. Jalur yang dilalui sebagian besar berupa bebatuan sehingga membutuhkan keseimbangan dan kehati-hatian ekstra. Permasalahan yang ditemukan, meskipun sebelum pendakian dilakukan penghitungan sampah bawaan pendaki sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan, saya masih menemukan cukup banyak sampah di beberapa titik jalur pendakian. Sampah yang ditinggalkan pengunjung dapat mengurangi keindahan alam, mencemari lingkungan, serta berpotensi mengganggu ekosistem yang ada di kawasan Gunung Ringgit. Selain masalah sampah, terdapat juga permasalahan yang cukup unik, yaitu keberadaan kawanan monyet liar yang sering berinteraksi dengan pendaki. Monyet-monyet tersebut sudah terbiasa dengan keberadaan manusia, sehingga sering mendekati pendaki untuk mencari makanan. Bahkan, saat saya melakukan pendakian, tas yang berisi barang-barang penting sempat ditarik oleh monyet. Beruntung, tas tersebut masih dapat saya selamatkan sehingga tidak terjadi kehilangan barang. Perilaku monyet yang sering mengambil makanan atau barang milik pendaki dapat membahayakan pengunjung sekaligus menunjukkan adanya perubahan perilaku satwa akibat kebiasaan diberi makan oleh manusia. Jika masalah sampah terus terjadi, maka kualitas lingkungan Gunung Ringgit dapat menurun. Sementara itu, kebiasaan memberi makan monyet dapat membuat satwa menjadi lebih agresif dan bergantung pada manusia. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem serta meningkatkan resiko konflik antara manusia dan satwa liar. Salah satu upaya pengelolaan lingkungan yang sudah diterapkan di Gunung Ringgit adalah pendataan dan penghitungan sampah bawaan pendaki. Sebelum melakukan pendakian,
barang bawaan yang berpotensi menjadi sampah seperti botol minuman, bungkus makanan, dan kemasan lainnya akan dicatat oleh pengelola. Setelah pendaki turun, sampah tersebut kembali diperiksa untuk memastikan tidak ada yang tertinggal di jalur pendakian. Namun, berdasarkan hasil pengamatan saya selama pendakian, masih ditemukan sampah di beberapa titik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem penghitungan sampah sudah diterapkan, masih terdapat tantangan dalam menjaga kebersihan kawasan Gunung Ringgit. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti masih adanya pengunjung yang kurang sadar akan pentingnya menjaga kebersihan, sampah lama yang belum terangkat seluruhnya, atau kemungkinan adanya pengunjung yang tidak melapor seluruh barang bawaannya saat pendataan. Untuk mengatasi masalah monyet liar, pengunjung sebaiknya tidak memberi makan satwa tersebut karena dapat mengubah perilaku alami mereka dan membuat mereka semakin bergantung kepada manusia. Selain itu, makanan dan barang berharga harus disimpan dengan aman di dalam tas yang tertutup rapat. Pendaki juga disarankan untuk tidak meletakkan atau meninggalkan tas tanpa pengawasan, terutama saat beristirahat atau berfoto. Oleh karena itu, pendaki harus selalu membawa atau mengawasi tasnya selama perjalanan. Pengelola juga dapat memasang papan peringatan di beberapa titik jalur pendakian agar pengunjung lebih waspada terhadap keberadaan monyet liar. Dengan pengelolaan yang baik, kesadaran pengunjung yang tinggi, serta upaya menjaga kebersihan lingkungan, Gunung Ringgit dapat terus berkembang sebagai destinasi wisata alam dan religi yang memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistemnya. Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Gunung Ringgit Situbondo adalah aset alam yang sangat berharga. Mari bersama-sama menjaga Gunung Ringgit agar tetap lestari. Saya Muzayanatul Hasanah. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.